ini dia Iko Fortius melawan MBR Rook dan this is game yang pertama. Itu dia MBR dan juga Iko Fortius. So here we go. Hanjager berada di bagian mid lane dan melawan seorang Alves. Satu pemain kawakan dan juga bisa gue katakan senior daripada League of Legends itu sendiri ya. Dan tentunya harusnya ini rebut-rebutan first wave. Kira-kira siapakah yang bisa kayak poking-poking lebih dalam, tapi Persing like lumayan dapetin damage tambahan meskipun shock blast yang nggak ketahan. Tapi lihat, ini cukup berani sih. Gua katakan Hanjager dengan positioning kayak gitu lumayan berani juga buat lawan Alves. Sangat-sangat berani sekali ya, apalagi ada Onion King di sekitaran situ. Itu kayak dia I don't give gitu ya, I don't give gitu ya. Tapi kita lihat dulu di sana ada Gragas dan juga Sena yang memang kuat banget buat poking dari Dragon Line-nya sendiri. Sementara itu Renzel coba untuk memberikan satu advantage ya terhadap seorang Bapak Haze di sini, tapi ternyata ada satu Shuriken Flip yang berhasil untuk connect, gak di follow up terlalu jauh juga sama Renzel karena tahu sendiri Fiora itu adalah champion yang cukup keras buat dia. Tapi kali ini Last Embrace connect, tidak ada getong yang keluar dari Bapak Gragasnya. Jadi kayak udah sampai situ aja, hanya untuk mengikat dan mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari MBR Rook di area Dragon Lane. Ya, ini dia. Tapi, oh my god, Rikit sangat agresif tampaknya. Lihat Ramley yang sudah 50% HP dan juga dipaksa untuk memakan honey fruitnya. Dan ini dia, sudah mulai bertukaran daripada Rift Cutler. Dan Hanjager ternyata cukup unggul secara poking damage. Acceleration Gate sudah mulai dibuka juga tadi memberikan damage tambahan dari Shock Blast-nya. Dan juga ternyata Terdam sudah mulai mencuri satu Blue Sentinel di bagian Echo Fortius. Dan Onion King mulai datang. Satu Shockwave. Coba buat mendapatkan Sonic Wave-nya ke arah Olik Side. Tapi tidak bisa di-engage lebih dalam lagi ya tampaknya oleh Onion King. Dan recall dilakukan oleh Echo Fortius kali ini Pak. Yes, begitu juga dengan Onion King-nya. Dia juga ikut recall juga untuk reset karena melihat Blue Sentinel-nya berhasil dicuri gitu, meskipun berhasil ditukar juga di sana. Tapi Curse of Blacksmith lagi Blacksmith Curse of Blacksmith tadi di pop up untuk masuk ke daerah pedalamannya para pemain dari MBR, mengecek sedikit, mereka nggak jadi recall rupanya. Sementara itu dengan sedikit terkaget-kaget gue, Alves justru ditekan ya sama Hanjager di area tengah, meskipun sebetulnya Jace lebih diunggulkan, tapi ternyata dash dari seorang Hanjager di sini bisa berhasil untuk sesekali mendodge shock blast-nya dari seorang Jace di sana. Iya, soalnya Hanjager pakai Kraken Slayer juga sih, lumayan dapat damage inputnya. Sakit ya. Betul, lumayan nambah misalkan combo Persing like sama basic attack itu udah proc kan 3 kali hit, dan itu lumayan banget nambah tambahan bonus true damage bahkan gitu kan. Tapi ini dia sampai menit yang ketiga, MBR dan juga Iko Fortius masih cukup sabar bisa gue bilang untuk tidak melakukan engage yang terlalu beresiko. Tapi ini dia ada dari Sky, lompat maju ke depan, tapi ternyata positioningnya cukup bagus dari arah Hanjager. Seorang Haze pun datang untuk membantu seorang Alves yang dalam bahaya juga, tapi masih bisa diselamatkan oleh kedua belah pihak tampaknya kali ini. Yes, betul sekali. Baik, kali ini kita lihat ada satu asal yang betray connect, ditambah lagi tembakan terakhir dari seorang Sena. Namun di sana ada satu follow up juga dilakukan oleh Onion King. Transcendent Embrace kali ini terjebak sepertinya di area tengah sana. Untung Sonic Wave-nya nggak connect, tapi ada yang flash langsung ke depan di sana, dan this is it. Karmanya juga harus hilang dari seorang atau dari Rikitnya di sana. Waduh, Ramley tiba-tiba datang dengan tumbuh gempalnya ya. Tapi oh my god, ada Chain of Corruption. Langsung saya tadi dan harusnya ter-take down sih dari arah Hanjager. Dan kita lihat replaynya sedikit, dimana Downing Shadow-nya benar-benar bisa memberikan shield tambahan untuk menahan beberapa aggro turret tadi Serdam. Lumayan banget, dan Transcendence Embrace-nya di cancel alias dihindari pakai flash. Dan lihat ini, tipis Hanjager. Sonic Wave-nya digocek ya bos, gocek kanan kiri tampaknya. Tapi yang kita harapkan sebenarnya terjadi banyak pertempuran adalah di bagian Baron Lane. Dan sampai sekarang masih adem-adem aja kayaknya. Iya, malah damai ya mereka berdua ya. Sepertinya memang kalau seorang samurai narik pedang tuh nggak bisa macam-macam, Sar. Siapa samurai? Ya mereka berdua.
Ah, lu perumpamaannya kagak dapet lu. Enggak, maksudnya gue kira champion yang samurai. Agak dua-duanya samurai. Jadi kayak Oh, si Renzo sama si Hayes nih ibaratkan dua samurai yang lagi narik pelatuk pedang gitu. kurang lu referensinya lu. Referensi apa? Iya, kayak konteksnya kurang nih. Gue kira Fiora samurai, itu samurai. Kayak bukan dah. Bukan dah, Iya. kan ninja dia. Iya, kali ninja. Fiora kan pemain anggar. Bener ya? Iya kan, tapi ini dia ternyata Eco Fortius memilih prioritas mereka ke arah Rift Herald dan ternyata dikunci langsung pergerakan daripada MBR Rook untuk berusaha kontes dan Hayes coba langsung Shuriken Flip saya ternyata seorang Renzo melarikan diri dari sergapan MBR Rook dan Recall melarikan diri untuk siap-siap fight melaju ke babak Ocean Grey kali ini. Yes, tapi ternyata di cancel tadi dari recallnya 2 kali bahkan dari lynchnya dari Onion King di seorang atas, Fiora. Yes, karena digangguin terus menerus kali ini bahkan ada Onion King yang sudah datang ke arah Baron. Tapi lihat dia udah menampakkan diri ternyata 3 orang sekaligus bahkan Grand Challenge kali ini di pop up. Di sana ada satu Downing Shadow untuk menyelamatkan, memberikan shield sedikit tapi ternyata nggak cukup dan harus di take down kali ini seorang Renzo di area Baron Lane. Yap, karena informasinya bagus banget, Alex Road gak ada. Mm-mm. Otomatis dia udah nggak punya escape mechanism lagi dan ternyata secara cepat untuk menghancurkan plating yang berada di bagian mid lane. Tapi ini dia langsung dipanik habis-habisan to the sky, melompat ke atas, Tarik. ganti ke range, tungguin shock blast tapi ternyata belum cukup. Serdam dalam bahaya tadi dan langsung cuma untuk di trading. 1 plating, 2 plating di bagian atas. Ada seorang Tykemore dan juga Rikit mulai datang di bagian atas, tapi ini dia ada Transcendent Embrace masih tertahan dengan 1 buah lagi CC yang diberikan oleh MBR Rook. Ternyata terkena root juga, Ramley dalam bahaya, ada barrel roll juga belum juga, tapi ternyata masih ada False Breaker yang bisa menahan sedikit. Assault and Battery di RKO oleh seorang Fai. Serdam takes the kill kali ini Eco Fortius, Bung Ijal. Yes, bagus banget tadi satu follow up ya yang dilakukan oleh seorang Serdam, tapi kali ini datang lagi di area tengah Alves untuk menyelamatkan temannya di sana, tapi Renzo dari kejauhan Twilight Shroud kali ini dilepaskan dan tinggal menunggu perfect execution-nya. Ternyata disisain ya. Iya. Satu kill terakhirnya. Tapi sebenarnya Sena di nerf attack speed-nya kerasa banget. Lama banget ya. Lama banget Sena Yes, di Grand nerf Challenge tapi lihat udah connect, tapi hanya untuk mengusir ternyata Yulexet dan juga Renzo di area atas. Sepertinya bakal recall keduanya karena sulit ya kalau menurut gua untuk mempertahankan keadaan kayak gini. Oh enggak coy, enggak recall coy. Enggak. Dia makan honey fruit tadi. Oh masih ada Honeyfruit ya. Dia masih makan honey fruit dan Fiora juga sebenarnya Hayes gak bakalan berani ngelihat Fiora. Dia butuh banget launch-nya. Kalau misalkan dia kena daripada last embrace-nya itu udah bakalan hilang banget dari arah si Hayes-nya ya. Tapi ini dia dari sisi itemisasi gold gap yang sudah mulai 4.000 muncul di menit yang ke-7 menuju 8. Eco Fortius unggul dan dari sisi Ramley dia udah jadi ROA. Dan seharusnya mungkin mau main Deadman juga oke gitu loh, biar rotasi lebih gampang. Itu lebih bagus ya. Atau mungkin lu mau mainan ini X-Style Seljar sama Warmok doang gitu. Iya. Biar ngebut-ngebut ya. Ngebut-ngebutan doang, habis itu ya udah dia nggak anti recall gaming ya. Anti recall gaming ya. Anti recall gaming. Itu boleh banget juga dipakai, tapi ya Serdam. ini Dia lihat serdamnya. Aduh. Oke, ngecas di bagian belakang ternyata Onion King dalam bahaya, langsung di assault and battery. Ternyata melarikan diri dengan safeguard yang masih belum bisa menyelamatkan dirinya. 1 Downing Shadow benar-benar menjadi penutup bagi hayat seorang Onion King. Dan di bagian tengah kembali lagi Eco Fortius merapatkan barisan untuk menahan semua gempuran yang diberikan oleh MBR Rook di sini, Bang. yes, dan sepertinya kita Waduh. ya lagi coba Pak. Iya. Bahaya ini bahaya Kesel. kan. Recall di tengah is Chain of Corruption-nya gagal ternyata. Coba buat melarikan diri dengan Curse of the Black Mist. Di bagian atas Renzo coba untuk sedikit memancing dan memberikan pressure ke arah Hayes. Jagger pun cukup aman sebenarnya di bagian bawah. Belum ada pressure yang coba untuk diberikan oleh MBR Rook dan 10 detik menuju Rift Herald. Eco Fortius sudah mulai datang masuk ke arah Rift Herald Pit kali ini, Bung Ijal. Ya, betul sekali. Mohon maaf ya kawan-kawan ya, tadi ada sedikit gangguan tenggorokan Biasalah Jin. Jen ya. Ada yang mau masuk tadi. Kodamnya mau masuk tadi kan. Tapi saya halangin gitu. Janganlah, jangan sekarang. Rift kali ini bakal jadi sasaran juga untuk Eco Fortius ya. Apalagi udah ada banyak pemain yang datang, tapi kali ini tentu bakal dikontes sama MBR Rook. Gak mau dia begitu saja connect
Shuriken Flip-nya kali ini ditambah lagi perfect execution tadi. Coba untuk ngambil kesempatan tapi ternyata Fioranya mundur 1000 langkah. Assault and Battery connect kali ini, tapi lihat di sana Downy Shadow membantu juga dan hilang sudah Onion King di tangan seorang Ramley. Ditambah lagi di sana dari Serdamnya juga berhasil mendapatkan pundi-pundi kill tambahan dan datang seorang Renzo mencoba untuk mengambil lagi satu advantage baru, tapi itu ternyata hanya zoning saja terhadap para pemain dari MBR Rook dan kali ini pun dari Drake-nya terbuka lebar. Oh, ditabrakin lagi kali ini dan sepertinya Alves bakal dalam posisi yang sangat bahaya. Dicabut langsung nyawanya. Gagal. Enggak, bisa, masih bisa. Ternyata malah memberikan satu pressure terhadap seorang Renzo mau kemana? Astagfirullahaladzim, ternyata bisa dapetin Alves-nya, ya Allah. Nafsu. Double kill tapi ya. Itu tadi perfect execution ini salah soalnya, dia gemes. Iya, gemes banget gara-gara tadi miss kan. Iya, miss click tadi kayaknya. Perfect execution-nya, tapi itu dia satu tumbal, satu untuk dua ya. Ini Alves berani banget sih. Dia tahu ada satu orang, meskipun akhirnya ya dengan si Assault and Fault Breaker-nya bisa sedikit di cancel, tapi itu dia, aduh, Renzo. Kenapa ke belakang? Deg-degannya. Tapi hampir itu tadi. Nah, tapi masih bisa dapat ya, oke lah. Tapi jadi mati masih cincai, tapi ternyata Mountain Drake-nya langsung dieksekusi oleh Eco Fortius tanpa banyak perlawanan dari MBR Rook. Kali ini dengan satu pertukaran di bagian atas, outer turret untuk satu Mountain Drake. Drake yang kedua yang kembali dikantongi oleh Eco Fortius, Bung Ijal. Betul sekali, ini Eco Fortius kuat banget ya mainin team fight-nya. Dia tahu gitu positioning masing-masing. Kayak Ramley sama Yulexai tuh udah bener-bener apa ya, chemistry-nya kuat banget gitu, Sar. Dia tahu nggak ngasal ngeluarin last embrace-nya atau dari barrel-nya atau body slam-nya gitu. Kayak dia bener-bener gantian banget ngeluarin skill-skillnya, dan itu yang bikin tiga temennya yang lain bisa nge-follow up setup yang mereka lakukan itu dengan cukup baik gitu. Kayak misalkan body slam gak kena tapi last embrace-nya kena. Nah, itu kan gara-gara ngeluarinnya di saat yang berbeda. Itu tiga temennya yang lain yang tadinya kayaknya nggak jadi engage, tapi gara-gara last embrace-nya kena jadi bisa engage. Kayak gitu coy. Betul. Dan apalagi positioning ward daripada Eco Fortius juga lumayan banget. Di sini ada satu deep ward yang lumayan. Dapetin satu penguasaan di bagian Dragon Lane, otomatis Handjagger pun harusnya bisa sedikit lebih nyaman untuk farming. Dan lihat Alves benar-benar ketakutan. Gak berusaha untuk memunculkan batang hidungnya di bagian bawah sana. Dan MBR sedikit bermain turtling melihat daripada ward mereka benar-benar kosong banget, gelap banget vision mereka. Asli. Bahkan Onion King pun berani banget di bagian atas sana. Dan ini dia satu engage, 2 melawan 1. Coba untuk dilakukan ke arah seorang Fiora tadi. Haze ternyata perfect execution juga akhirnya dibuang sia-sia. Ada pressing arrow ternyata di bagian tengah. Kali ini Alves dalam bahaya dan langsung saja ditubruk dengan satu buah explosive cast di combo dengan Yulexai. Handjagger dia punya the killing, Traction dan Imbrain. Coba dibuka untuk sedikit memundurkan gerakan daripada Eco Fortius. Launch, terlalu agresif. Alex Rout melarikan diri. Masih ada Assassin Mark juga tampaknya. Dan masih sedikit perlahan gerakan yang coba untuk dilakukan oleh Eco Fortius. Herald dibuka. Coba untuk bertahan. Tampaknya ada Black Mist juga. Masih berbahaya seharusnya Dragon Rage dilemparkan. Harus melarikan diri. Serdam terlalu low. Tapi Assault and Battery berhasil mengunci pergerakan seorang Haze. Dan bisa didapatkan. Onion King tidak menemukan targetnya. Dan bahkan Sideboard yang harus berhati-hati. Karena memang pergerakan daripada Eco Fortius terlalu solid. Terlalu rapat untuk dibongkar. Bisa dan lagi. bahkan Renzo takes the kill. Dan menuju lagi. Onion King dalam bahaya. Tidak bisa ngapa-ngapain ini. Alves harus tumbang. 4 orang tumbang di fight yang terjadi yang cukup lama di bagian atas tadi, Bung Ijal. Itu pasti kaget coy dari MBR Rook ketika Renzo-nya bisa dapetin kill yang kedua. Kayak itu gue juga gak nyangka banget coy. Dia nyimpen perfect execution-nya terakhir, terus ngeluarin 5 Shuriken Strike. Itu ternyata bisa bikin mati gitu satu orang Ramley di sana. Satu orang Ricket di sana. Tapi kali ini kita lihat dari Baron-nya sendiri benar-benar free, nggak akan dikontes juga sama MBR Rook. Semakin dicekik, semakin sempit pergerakan dari MBR Rook sendiri. Kita lihat dari replaynya ya. Lihat nih, connect dari Shuriken Flip masuk, dar satu orang mati. Ada satu Downing Shadow juga. Kali ini masuk lagi Renzo-nya Twilight Strike. Cetar.
Mati coy, double kill deh, gila. Aduh, Renzo tadi ya akhirnya membalaskan kegemasannya ya. Iya. Setelah tidak mendapatkan kill dan lihat itemnya bener-bener ini dia magic pene banget sih. Dia main Oblivion Orb, main Morello, abis itu dia main juga Infinity Orb daripada Lich Bane. Ini benar-benar coba buat New King dan Baron Nashor pun diamankan sama Eco Fortius 1 menit menuju Baron Nashor buff yang akan habis. Tapi Ramley, dia mainan Warmok dan juga Deadman ternyata bang. Warmok Deadman ya akhirnya. Warmok Ya? Deadman Dia nggak mainnya. pakai X-Style ya? Dia nggak pakai X-Style. Dia emang ya udah nggak cukup utility lah. Gua rasa dia bener-bener fokusin untuk main roaming terus-terusan aja dengan movement speed yang dikasih sama Deadman. Habis itu health regen yang didapetin sama Warmok juga itu bakal jadi satu combo yang cancer juga untuk Gragas. Dan Baron buff-nya akankah terbuang sia-sia karena belum ada momentum bisa mendapatkan inner turret di bagian bawah. Tapi ini dia Transcendent Embrace langsung dikunci dengan satu buah assault and battery tampaknya. Taktis dibuka di bagian bawah juga dan ternyata eksplosifikasinya kurang baik. Masih ada Grand Challenge tapi masih belum bisa menemukan target sasarannya dan bahkan Hanjegger bisa memberikan damage yang amat sangat besar. And ini dia ternyata momentum yang ditunggu-tunggu oleh Eco Fortius. Baron buff masih ada 20 detik dengan 2 orang yang tersisa dari MB Aruk. Apakah masih cukup untuk bisa bertahan dengan gempurannya Eco Fortius dan ternyata prioritas mereka akan beralih sedikit menuju inhibitor turret di bagian tengah. Chain of Corruption-nya tidak connect juga. Dan ternyata langsung lompat, ada to the sky dan tidak bisa terkill saja. Terlalu terburu-buru dan bahkan terlalu beresiko. And here we go, Renzo menutup game yang pertama dengan 1 kill yang sangat cantik.